Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pihak dan morning show for all person. Saya tepatnya lebih kurang jam 8 pagi. Kebetulan suasana masih sejuk. Saya ingin bercanda dengan semua kalangan. Eh, dengan kata lain, I am is coming for L person. Saya hanya seorang supir. Salahkah saya ingin memahami segala sesuatu yang bukan porsi yang tepat untuk saya? Jika saya memvonis diri saya agar tidak berusaha untuk memahami yang memang bukan atau tidak setara, bahkan tidak berfungsi untuk saya menurut orang lain. Mohon untuk yang kedua kalinya, izinkanlah saya untuk tersenyum simpul sejenak dan dilanjutkan. Siapa saja yang ingin tertawa, yang mempunyai batas sekedar untuk memompa jantung, jikalau saya memvonis diri saya, membatasi diri untuk tidak ingin memahami seperti hal yang terungkap di atas, saya akan mengalami kevakuman dan tidak dapat melanjutkan segala hal. Contoh, di sisi bahasa. Bahasa adalah salah satu yang terucap di mana ucapan itu dari rangkaian yang tertulis untuk difahami. Contoh yang kedua, ketika seseorang sendirian di televisi, dengan kata lain, kita sedang menonton TV sendirian. Kebetulan ada berita A dan B. Tentu kita perlu tahu apa yang disampaikan dalam berita itu. Saya hanya seorang supir, sangat tidak tepat untuk memahami para elit. Itu cuma kata orang. Namun kata saya, tahu lebih baik daripada tidak tahu. Jika kita sama sekali tidak paham ketika nonton TV, apa bedanya kita menonton sapi yang liwat dan yang menonton pun hanya pelangak-pelongok yang tak dapat dinikmati dengan sempurna. Contoh ketiga, mau buang hajat saja yang tertulis this room for of ladies only. Tentu kita harus memahami. Kalau tidak, bisa-bisa apa tujuan kita itu tidak terlaksana dan belepotan di pantat nanti. Begitu pentingnya memahami segala sesuatu.
begitu pentingnya memahami. Dengan memahami kita dapat membentuk diri juga. Tidak ada ruginya untuk semua ingin tahu apapun bahasa yang hendak dipelajarinya. Jika kita mau gampang, tidak ada yang sulit, bahkan metodenya juga gampang. Tinggal belajar kata benda, kata bantu petunjuk kata benda pada tempatnya dan waktu dan tempat. Sekarang masa lampau dan masa lalu, masa sekarang, masa lampau dan masa akan datang bagi semua bahasa. Pakai ubi bulat itu lebih enak daripada tubi, karena tubi tidak dapat kita rasakan manisnya. Jadi harus pakai ubi, jangan pakai tubi. Karena tahu, karena tubi, karena ubi lebih enak daripada tubi. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh golongan gara-gara tidak dapat memahami bahasa. Namun jangan jadikan calon presiden harus bisa bahasa dunia. Nanti ada juru bahasa dari berbagai kalangan, besar kemungkinan dengan bahasa bisa kong kaling kong secara pribadi, empat mata, atau secara intens. Golongan begitu pentingnya memahami bahasa dan apapun itu yang ingin kita pahami. Jadi ingin memahami segala sesuatu, tidak memandang. Jangan sampai terjadi terasa vakum, bingung. Ini harus kemana? Ini harus diapakan? Itulah pentingnya. Kalau dilihat dari fisik, saya hanya seorang supir yang kerjaan kaki kiri kopling, kaki kanan gas dan rem, kedua tangan persneling dan setir. Tetapi kalau diungkapkan yang ada dalam kendaraan itu, umpama transmisi, itu kan perlu tahu apa tuh handle, apa itu segala macamnya. Jadi tidak ada ruginya jika kita ada rasa ingin tahu, walaupun itu bukan porsi kita. Apalagi sekarang zaman teknologi, berbagai godaan baik di HP maupun di televisi. Jadi kita tinggal memasang jari saja, mana yang lolos, mana yang nyangkut. Jangan disalahkan teknologi dan kemajuan dunia, bagaimanapun majunya dunia, karena itu sangat membantu perputaran ekonomi bagi manusia itu sendiri. Kalau dilihat dari kasat mata, itu sangat bertentangan dengan akidah dan segala macam. Tetapi itu kemajuan dunia yang dapat membangun kita semua, membuka lapangan kerja, segala macam, bahkan menggampangkan baik perjalanan maupun
komunikasi kita dari jarak jauh. Fahami saja. Tebalkan imanmu untuk menangkal segala sesuatu yang tidak tepat untuk kita. Adallallah wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.